yang telah Tuhan nyatakan bagi kita semua, di mana orang terkasih kita, Bapak Opa Daniel Gana, kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Dalam ibadah penguatan kedua di malam hari ini, kita semua hadir merasakan duka yang dialami oleh keluarga, tetapi juga penguatan iman dan penghiburan sejati dalam Yesus Kristus. Ibadah penguatan kedua di malam hari ini akan dilayani Jemaat GKI Petra Buceng 2 Entrop, pelayan firman Ibu Pendeta Persila Mayor MTH, Liturgos Ibu Penatua Mercy Borotodi. Kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk kita masuk dalam ibadah penguatan kedua di malam hari ini. Kepada Liturgos waktu diberikan. Sidang pengabutan kami berkata, Yesus Kristus, keluarga di tempat yang sedang mengalami duka atas kematian orang tua, opa, dan kekasih. Tetapi biarlah pada malam hari ini kita ada dalam ibadah penguatan yang kedua bagi keluarga di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita ada dalam hadirat Allah di malam hari ini. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah penguatan yang kedua saat ini. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Sidang duka silakan berdiri dan kita memuji Tuhan dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 402, baitnya yang pertama, kedua, dan keempat. Pada baitnya yang keempat kami persilakan hambanya Ibu Pendeta Persila F. Mayor MTH untuk mengambil bagian. Kuperlukan juru selamat dan ayat-ayat selanjutnya. Marilah kita habiskan ibadah kita
Ibadah penguatan iman hari kedua atas terpanggilnya Bapak Opa Daniel Gana yang kami laksanakan pada saat ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Disilahkan duduk kembali. Sekali lagi kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 154. Nyanyian rohani 154. Ayat 1 dan kita menyanyi ayatnya yang pertama. Jika jiwaku berdoa. Puji-pujian bagi kita sekalian terangkat di dalam kitab Mazmur 42. Kitab Mazmur 42 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Dan kita akan aminkan di dalam nyanyian Mazmur 42 ayat 1 dan ayatnya yang ke-4. Saya akan baca ayatnya yang genap, Bapak Ibu sekalian akan baca ayatnya yang ganjil. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh?
Mengapa engkau tertekan jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Kita aminkan di dalam nyanyian Mazmur 42 ayat 1 dan 4 akan sungai Rinurusa. Keluarga serta sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian dalam ibadah penguatan ini. Pembacaan firman Tuhan bagi kita terangkat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7. Pengkhotbah 7 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Pengkhotbah 7 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Pembacaan firman Tuhan sudah disiapkan. Marilah kita berdoa. 3. Allah Roh Kudus, Allah penolong, Allah penghibur. Saat ini hari kedua selaku keluarga, persekutuan, jemaat, kawan dan sahabat. Kembali lagi kami ada di tengah-tengah kehidupan keluarga duka di sini. Kami melakukan ibadah penguatan yang kedua. Kami telah menyanyi, memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu, dan tiba saatnya kami hendak belajar daripada kebenaran firman-Mu di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Roh Allah yang kudus, kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, dalam hati pikiran kami. Kami mohon berikan hikmat, berikan pengertian kepada kami semua. Biarlah ketika firman Tuhan ini disampaikan, kami sungguh-sungguh mengerti, memahami makna kebenaran firman Tuhan ini bagi kehidupan kami di dalam dunia ini. Supaya ketika kami masih menikmati kehidupan di dalam dunia ini,
kami dapat hidup seturut dengan maksud-maksud Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi, berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pengkhotbah pasal 7 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada saat ini. Dikatakan berbahagia kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengimaninya, dan melakukan dalam hidupnya. Keluarga yang berduka cita, serta sedang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali lagi kita ada di tengah-tengah kehidupan keluarga yang berduka cita di sini. Kita saling menguatkan, saling menghibur keluarga, bahkan kita boleh mendapatkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan bagi kita yang masih hidup sampai saat ini. Kita boleh menyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kita patut menaikkan syukur kita kepada Tuhan Allah atas keputusan besar yang Allah nyatakan di tengah-tengah kehidupan orang tua terkasih, Bapak Daniel Gana, yang telah mengalami perjalanan hidup yang sangat panjang, usia yang tua, 87 tahun. Dan oleh sebab itu, sekalipun anak cucu, saudara-saudara, keluarga besar, bahkan kita selaku persekutuan, kita merasa kehilangan orang yang kita kasihi, kita sedih, kita berduka cita, oleh karena pengalaman-pengalaman hidup yang pernah kita jalani, kita lalui bersama-sama. Tetapi satu hal yang patut kita syukuri kepada Tuhan, yaitu Tuhan baik dan sangat baik. Tuhan telah menyertai orang terkasih ini dari 0 tahun sampai 87 tahun. Dan itu kasih setia dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi orang terkasih ini. Olehnya itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan untuk usia, kasih setia, penyertaan, kehidupan, pengalaman-pengalaman hidup yang pernah dialami bersama dengan Tuhan, bahkan keluarga, kawan, sahabat, persekutuan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat Petra UC2. Olehnya itu pada malam hari ini kembali lagi kita boleh belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Dari Pengkhotbah 7 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Bapak Ibu, sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayatnya yang kedua dikatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Suasana rumah duka pada umumnya penuh dengan kesedihan, karena banyak keluarga ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi untuk selama-lamanya dan tidak mungkin berkumpul kembali lagi. Sebaliknya, rumah pesta adalah tempat yang penuh dengan kegembiraan. Kalau kita lihat rumah pesta, kita dapat bandingkan dengan rumah duka. Kalau pesta, kita mengadakan pesta ulang tahun, acara pernikahan, kelahiran,
syukuran, kenaikan jabatan, syukuran, berkat, dan lain sebagainya. Biasanya kita lihat di situ ada hidangan-hidangan yang luar biasa, bingkisan, dan tempatnya itu didekor sedemikian rupa sehingga tempat itu kelihatan cantik, indah, suasana itu penuh dengan sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan. Orang mengadakan pesta karena ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Orang kalau kita disuruh untuk memilih, atau kalau orang disuruh untuk memilih di antara kedua tempat tersebut, maka mana yang lebih disukai untuk dikunjungi? Orang pasti akan memilih untuk pergi ke rumah pesta, karena di sana penuh dengan sukacita, kebahagiaan, sebagaimana tadi telah digambarkan kepada kita semua. Tetapi berbeda dengan pengkhotbah. Ayat di atas menyatakan lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Pengkhotbah lebih suka berada di rumah duka. Dengan pergi ke rumah duka, pengkhotbah sadar bahwa kehidupan dalam dunia ini tidak selamanya, dan nantinya ia pun akan mengalami hal yang sama, yaitu ia pun akan dipanggil dalam kematian. Di rumah dukalah akhir kehidupan setiap manusia. Dan ketika mati, maka kita tidak membawa apapun di dalam dunia ini. Semua yang kita miliki di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, semuanya pasti akan ditinggalkan. Dan kita akan kembali kepada Allah sebagai Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan segala kehidupan kita di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, kehidupan di dalam dunia ini kesempatan hidup yang Allah masih anugerahkan kepada kita. Pergunakanlah itu sebaik mungkin. Pergunakan untuk melakukan pekerjaan besar yang mendatangkan berkat. Pergunakan kesempatan hidup ini dengan baik, bekerja dan memberi buah. Karena kebaikan itulah yang akan menyertai kita untuk menghadap Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Keluarga serta sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun setiap manusia di muka bumi ini tidak ada yang bisa meramalkan pada umur berapa dia akan mati dan kembali kepada Sang Penciptanya. Kalau menurut ukuran manusia, pikiran kita sebagai manusia, kita akan memperoleh umur yang panjang dengan kondisi tubuh yang selalu sehat, pemeliharaan kesehatan yang baik, uang yang cukup, dan pikiran yang tenang. Dan ini menurut ukuran pikiran kita sebagai manusia. Namun bagaimana menurut firman Tuhan? Firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bagian ini orang tua terkasih Bapak Opa Daniel telah mengalaminya. Dari usia 70 tahun yang telah disampaikan oleh Musa dalam kitab yang telah kita baca, 70 tahun. Opa terkasih ini telah mengalami usia 87 tahun. Dan itu merupakan bonus daripada Tuhan kepada orang tua terkasih ini. Suatu masa kehidupan yang ia jalani 70 tahun sampai lewat 80
27 tahun. Pengalaman hidup itu sangat luar biasa. Masa-masa kuat sampai memasuki masa-masa kesukaran dan penderitaan, orang tua terkasih ini telah menikmatinya. Oleh sebab itu, pada pasalnya yang ke-12 dari kitab Mazmur 90 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini adalah sebuah doa permintaan yang tidak boleh kita abaikan dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Doa memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengerti makna sebuah kehidupan di dalam dunia ini, dan kita dapat menghitung hari-hari hidup kita sehingga kita beroleh hati yang bijaksana untuk memaknai kehidupan dan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki bagi kita di dalam dunia ini. Karena dari awal sudah disampaikan, segala yang kita miliki di dalam dunia ini, ketika Allah memanggil kita, tidak ada satupun yang akan menyertai kita untuk berjumpa dengan Allah Bapa. Tetapi segala perbuatan baik, itulah yang akan menyertai kita untuk berjumpa dengan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Dan inilah firman Tuhan yang boleh kita dengar untuk kita dapat jalani dalam hidup dan kehidupan kita. Dan ini firman Tuhan yang kita dengar dalam Mazmur 90 ini merupakan sebuah doa yang dapat menata kembali kehidupan kita. Bagaimana kita menjalankan hidup, kita mengintrospeksi diri kita menilai diri kita, bagaimana hidup hari ini, esok, dan hidup yang akan datang. Karena hidup yang kita lalui ini suatu hari nanti akan berhenti. Jam kehidupan itu akan berhenti. Dan itulah akhir hidup kita di dalam dunia ini. Inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Biarlah Allah, roh penghibur dan roh penolong, menguatkan keluarga, menghibur keluarga, menguatkan kita semua. Dan firman Tuhan ini menjadi nasihat bagi kita yang hidup sampai saat ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mengaminkan firman Tuhan, diberikan kesempatan pujian dari wilayah Bethlehem.
Pujian menjadi penghiburan, penguatan iman, keluarga, dan kami semua. Iya, baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. 3. Tuhan Allah, Bapa kami yang maha besar, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha kudus, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Allah yang menderita, mati, tetapi Engkau Tuhan dan Allah kami yang bangkit. Engkau telah mengalahkan maut, Engkau hidup dan memberikan kehidupan kepada kami umat, supaya kami tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa di dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus, Allah penolong penghibur, yang selalu ada dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam situasi suasana, baik suka, duka, kuat, sehat, keadaan, apapun yang kami alami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau selalu menguatkan kami, menghibur kami, menopang kami untuk tetap kuat menghadapi segala kenyataan hidup. Hari ini hari yang kedua, kami ada di tengah-tengah kehidupan keluarga besar, di mana kami ada dalam ibadah penguatan yang kedua untuk terpanggilnya Opa Daniel Gana kembali kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau yang menetapkan perjalanan kehidupan kami manusia. Terima kasih untuk kasih setiamu, kasih sayangmu bagi orang terkasih kami, Opa Daniel. Perjalanan kehidupannya selama ini Engkau bersama-sama dengan dia, berjalan bersama-sama, mengalami segala hal yang ia alami di dalam dunia bersama-sama. Engkau memberikan ia usia yang begitu panjang. Terima kasih, sekalipun keluarga, bahkan kami semua merasa kehilangan duka cita, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan atas usia yang panjang Tuhan boleh anugerahkan kepada orang tua terkasih ini. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah segala budi baik, cinta kasih-Nya menjadi pembelajaran yang sangat berharga, baik untuk anak cucu, keluarga besar, bahkan persekutuan dan pelayanan Jemaat Petra Buce 2 ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang dapat memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada kami dikala kami dalam duka cita. Firman Tuhan telah mengajarkan kami supaya kami saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan mati hidup kami ada di tangan Tuhan, dan hari perhentian kami merupakan keputusan daripada Tuhan. Kuatkan, hiburkan keluarga dan kami semua. Ajarlah kami untuk kami dapat menghitung-hitung hari-hari kehidupan kami. Karena dalam dunia ini kami boleh bekerja, berusaha siang malam untuk kehidupan kami, tetapi biarlah kami memperoleh hati yang bijaksana untuk mengatur hidup ini dengan baik, menghitung hari-hari hidup ini dengan baik, sehingga kami pun dapat bekerja untuk keselamatan kami. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan sorga. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi keluarga dan kami semua. Hamba berdoa pada saat ini, menyerahkan keluarga yang berduka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Roh Kudus Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka, menguatkan, menghibur mereka. Bahkan dalam segala kesiapan-kesiapan, baik keluarga, baik persekutuan keluarga besar, bahkan persekutuan jemaat, kami boleh mengatur segala proses ibadah-ibadah penguatan sampai pada pelepasan dan pemakaman dapat diatur dengan baik, sehingga segala proses ini berlangsung dengan baik, tertib, teratur, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan.
Bapa dalam kerajaan sorga, segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, biarlah Engkau Tuhan dan Allah kami membuka pintu berkat-Mu, mencurahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan keluarga persekutuan keluarga besar, supaya mereka dapat menyiapkan segala kesiapan mereka, baik pemakaman sampai pengucapan syukur yang akan dilaksanakan. Terima kasih banyak Bapak Surgawi, berkati keluarga, berkati kawan sahabat persekutuan yang hadir pada saat ini. Berkati kami selaku hamba-hamba Tuhan yang telah melakukan pekerjaan dan pelayanan. Kami akan melayani sampai pada pengucapan syukur. Tuhan Yesus berikan kami semua kuat, sehat, dan sejahtera Tuhan itu selalu menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa yang kami sampaikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 418 ayat 1 dalam keadaan duduk, ayatnya yang ketiga dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Bahtera yang dipandu Yesus. Keluarga serta sidang perkabungan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan dan penghiburan menyertai dan memberikan kekuatan iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya.
demikian dulu.